Pemirsa, di tengah kritik sejumlah kalangan terhadap penanganan bencana Sumatera, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jika salah satu tugas pejabat ialah dikritik. Prabowo pun mengimbau pada para pejabat untuk tidak anti kritik dan selalu siap untuk dikritik. Saya pernah dengar ada kritik begini, untuk apa menteri datang ke tempat bencana? Hanya datang melihat. Ya, saudara-saudara, serba susah. Menteri tidak datang dibilang tidak peduli. Menteri datang, ya masa menteri ikut macul? Bukan itu. Pejabat datang, pemimpin datang melihat apa kekurangan, apa masalah, apa yang bisa kita bantu, mana yang kita bisa percepat. Kan begitu. Saya datang ketemu gubernur, ya gubernur sampaikan kita butuh ini, kita itu, Pak ada usul ini, ada. Saya tahu langsung, saya bisa cek, kan begitu ceritanya. Ya, jadi ini ada, tapi ya mudah-mudahan saudara saya percaya dengan bukti. Jadi saya sampaikan ke saudara, para pimpinan, para menteri, para kepala badan, gubernur, semua. Salah satu kewajiban seorang pemimpin adalah siap untuk dihujat, siap untuk difitnah, siap untuk tapi tidak boleh kita tidak boleh kita terpengaruh dan tidak boleh kita patah semangat. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungannya ke lokasi bencana di Aceh Tamiang. Presiden meninjau pembangunan hunian sementara yang dibangun Danantara untuk warga terdampak banjir dan longsor. Presiden Prabowo Subianto meninjau struktur dan fasilitas hunian yang dibangun BPI Danantara bernama Rumah Hunian Danantara di Kebun Tanjung Semantoh, Karangbaru, Aceh Tamiang, Aceh, Kamis pagi. Presiden melihat langsung kondisi bangunan serta kelengkapan fasilitas yang disiapkan bagi warga terdampak. Hunian ini dilengkapi berbagai fasilitas pendukung antara lain toilet, kamar mandi, dapur umum, musola, serta taman bermain. Hunian ini juga dilengkapi fasilitas tempat tidur, kipas angin, serta akses wifi gratis untuk menunjang kebutuhan dasar para penghuni. Sebanyak 198 unit telah selesai dibangun pada 1 Januari 2026, disusul total 600 unit yang akan siap huni pada 8 Januari 2026. Danantara menargetkan pembangunan hunian secara keseluruhan mencapai 15.000 unit dalam 3 bulan. Itu ya, saya terima kasih sekali lagi. Saya nanti minta koordinasi yang ketat karena tadi dilaporkan ke saya bahwa kebutuhan rumah seluruh 3 provinsi adalah sekitar 90.000. Ya kan? 3 provinsi yang rusak berat. Apakah yang 15.000 nanti bagian dari 90.000 itu yang harus dibicarakan. Ya. Usai meninjau pembangunan hunian sementara, Presiden menggelar rapat terbatas dengan 10 Menteri Kabinet Merah Putih, Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Bupati Aceh Tamiang. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengunjungi lokasi banjir bandang terparah di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Mendagri menyerahkan bantuan sembako, pakaian, dan kebutuhan lainnya bagi warga yang terdampak bencana. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau sungai mati di kawasan yang penuh dengan gelondongan kayu di Desa Gedumbak, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Banjir Aceh Utara tergolong ekstrim dengan ketinggian air mencapai atap rumah warga. Tak hanya pemukiman yang rusak, jaringan irigasi pertanian pun lumpuh. Menanggapi banyaknya kayu besar yang terbawa arus banjir, Mendagri minta semua pihak tidak berspekulasi. Ia menegaskan penilaian harus didasarkan pada data lapangan yang objektif, mengingat kekuatan arus banjir bandang mampu mencabut pohon-pohon besar sekaligus akarnya.
Kita lihat memang situasinya memprihatinkan karena kita lihat saat terjadi, kita lihat sampah-sampah yang masih ada di atap, ya. Artinya curahnya hujan sangat tinggi dan kemudian air juga naik cukup tinggi. Tadi ada irigasi, kita lihat juga sel irigasi juga airnya terlalu juga naik, dan kita lihat juga di belakang kita ada apa ini namanya? Itu namanya Sungai Mati, tapi sekarang dipenuhi oleh kayu. Mendagri juga menyerahkan bantuan sembako, pakaian, dan kebutuhan lainnya bagi warga terdampak bencana. Dari Aceh Utara Aceh, Armia Jamil, iNews melaporkan. Pemirsa, Pemprov Jakarta berhasil kumpulkan donasi hingga 3,1 miliar rupiah di malam pergantian tahun baru 2026. Uang tersebut akan didonasikan kepada masyarakat terdampak bencana di Sumatera. Peringatan malam tahun baru di Jakarta digelar tanpa kembang api. Acara diisi dengan penggalangan donasi serta doa bersama sebagai wujud empati terhadap bencana yang terjadi di Sumatera dan sejumlah wilayah lain di Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menghimpun 3,1 miliar dalam rangkaian perayaan malam tahun baru 2026. Uang tersebut akan didonasikan kepada masyarakat terdampak bencana di Sumatera. Saat ini barusan saya mendapatkan report, jadi jam 22.40 terkumpul angka 2.639.558. Ini adalah sepenuhnya partisipasi masyarakat publik Jakarta dan kami untuk itu mengucapkan terima kasih. Pramono berharap doa serta bantuan moral, spiritual, dan sosial dari warga Jakarta dapat meringankan beban masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, serta wilayah terdampak lainnya. Pemirsa, warga di Desa Balingkarang, Kecamatan Sekera, Kabupaten Aceh Tamiang masih terisolir pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor. Sementara untuk akses transportasi, warga terpaksa menggunakan perahu kecil untuk menerjang arus sungai. Pasca jembatan penghubung Desa Balingkarang, Kecamatan Sekera, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh putus diterjang banjir bandang dan tanah longsor, warga terpaksa menyeberangi sungai untuk mengambil bantuan logistik menggunakan perahu kecil. Untuk sekali penyeberangan, warga harus membayar Rp20.000. Penyeberangan antar desa di pedalaman Kabupaten Aceh Tamiang yang terdampak parah bencana banjir bandang ini hanya bisa dilakukan kala aliran sungai dan debit air normal. Jembatan kan jembatan sudah rusak, Pak, jadi kami memakai seperti boot itu lah, Pak penyeberangannya. Cuma bisa muatnya cuma 2, Pak. Jadi 2, transportasi dari seberang ke seberang ini dan pakai boot aja. Warga terisolasi ini masih merasa khawatir dengan banjir susulan saat hujan deras kembali melanda desa mereka. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, Kabupaten Gayo Luwes kembali terjang banjir bandang. Banjir tersebut disebabkan hujan deras sejak 1 hari terakhir. Banjir bandang susulan yang terjadi di Kabupaten Gayo Luwes Aceh menyebabkan jalan tergenang. Kendaraan yang melintas harus hati-hati karena arus yang deras. Dan juga banjir juga merusak perkebunan serta persawahan sehingga warga belum dapat menggarap lahannya yang masih tertimbun lumpur dan kayu. Warga berharap pemerintah dapat segera memulihkan dampak bencana ini dengan menormalisasi aliran sungai agar aktivitas warga dapat kembali berjalan dengan normal. Ada pendangkalan, tapi kalau volume debit airnya terlampau banyak, memang tidak mencukupi lagi untuk jalannya ke sampai meluap. Kiranya ya sesegera mungkin kiranya dapat dibuatkan bendungan, normalisasi sungai ini sehingga kami masyarakat ini bisa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana biasa, yaitu bersawah. Karena selama ini sawah kami yang terdampak ini memang sudah ya